kita boleh pakai bentuk jamak ketika kita pakai of di dalamnya, kayak each of the books. Itu benar. Tapi berhubung every kita gak bisa pakai bentuk of, berarti ya nggak usah bentuk. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis distributif secara lengkap dan juga detail. Ada 4 jenisnya. Yang pertama ada each, every, either, dan neither. Udah lengkap ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip biar kalian nggak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan pernah nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas pengertian dari distributif itu sendiri. Distributif adalah kata yang menunjukkan tiap anggota kelompok diperlakukan secara individu, bukan sebagai satu kesatuan. Contoh dari distributif adalah each, every, either, dan juga neither. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita bahas each terlebih dahulu. Each memiliki arti setiap atau tiap-tiap, menunjukkan tiap anggota secara individual. Jadi dia itu memandang sekelompok orang, tapi itu per individu gitu guys. Ciri-cirinya adalah untuk 2 orang ataupun lebih. Selain itu juga bisa dipakai untuk 2 orang ataupun lebih benda ya. Lalu yang kedua, fokus per individu. Dan yang ketiga, diikuti oleh noun tunggal serta bisa berdiri sendiri, atau bisa menggunakan of ditambah dengan plural noun, atau juga bisa of ditambah dengan pronoun. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis noun itu ada banyak, dimana itu singular noun ataupun kata benda tunggal, terus juga ada plural noun, kata benda jamak, dan masih banyak lagi. Kalian jangan lupa nonton. Terus juga ada video tentang pronoun ataupun kata ganti, itu juga penting banget loh guys. Jangan lupa ditonton ya, video tentang noun dan juga tentang pronoun. Selanjutnya ada 3 kelas kata dari each itu sendiri. Yang pertama sebagai determiner. Contohnya, each student has a locker. Tiap-tiap murid memiliki lemari. Jadi muridnya di sini tuh banyak guys, gak cuma satu, sekelompok murid lah. Tapi dia memandang, oh ternyata tiap-tiap murid itu punya laci ataupun lemari. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis determiner itu ternyata ada banyak banget. Kalian jangan sampai nggak nonton karena ini tuh penting ya, dan juga kayak relate gitu dengan materi yang ada di sekolah, biar kalian nggak kebalik-kebalik lagi. Yang kedua sebagai pronoun dengan contoh, we each have different goals. Tiap-tiap dari kami memiliki tujuan ataupun mimpi yang berbeda-beda. Yang namanya kami itu kan lebih dari satu. Nah tapi tiap-tiap dari kita itu memiliki beda-beda tujuan. Nah itu maksud dari memandang secara individu ya, meskipun jumlah kita banyak ataupun sekelompok orang itu tadi. Dan yang terakhir adalah each juga bisa sebagai objek dengan contoh, the coach gave each of the players a trophy. Artinya pembina memberi tiap-tiap dari pemain sebuah trofi. Nah ini adalah catatan untuk teman-teman, gunakan kata kerja tunggal ketika kita menggunakan each. Contohnya, each of the books is new. Itu benar. Salah ketika kita pakai are. Kenapa? Karena meskipun kata bendanya itu jamak buku-buku, tapi kita memandang buku-buku itu sebagai satu individu. Oh tiap-tiap buku itu baru berarti. Nah satu buku dengan buku lainnya kan beda judul, beda isi. Jadi meskipun bukunya ada banyak, tapi kita menekankan bahwa buku itu sebagai satu individu dengan individu lain yang berbeda, makanya kita pakai kata kerja ataupun to be tunggal, yaitu is. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis verb ataupun kata kerja ada sendiri, jenis-jenisnya ada banyak. Jangan sampai kalian nggak tahu karena ini tuh penting banget di sekolah, itu juga sering dipakai gitu ya. Umumnya is, am, are, was, were itu juga termasuk kata kerja yang biasa kita kenal to be, atau bisa disebut dengan auxiliary verb. Nah itu kalian harus nonton juga karena materi tentang jenis-jenis verb itu juga sangat penting. Oke, setelah kita membahas tuntas tentang each, sekarang kita membahas tentang every. Kalau misalnya each tadi itu membahas sekelompok orang ataupun benda itu seperti layaknya seorang individu ataupun tiap-tiap individu. Nah kalau misalnya every ini kebalikannya guys, yaitu menganggap ataupun menunjukkan semua anggota kelompok secara menyeluruh, satu persatu dalam hal totalitas. Jadi meskipun jumlah dia banyak, ya udah kita pandang
semuanya, bukan per individu kayak each tadi. Ciri-ciri dari every adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk 3 atau lebih benda ataupun orang. Jadi cakupannya itu lebih besar daripada each, dan cara pandangnya itu nggak satu-satu per individu lagi meskipun jumlah dia banyak, tapi memandangnya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Yang ketiga, selalu diikuti oleh noun tunggal dan hanya bisa sebagai determiner, dalam artian tidak bisa berdiri sendiri. Jadi beda ya, kelas katanya cuma determiner aja. Beda dengan each tadi yang bisa sebagai pronoun dan juga bisa sebagai objek. Dan yang terakhir adalah tidak digunakan dengan of ditambah dengan plural noun. Nah, ini salah satu perbedaan kontrasnya. Kalau each bisa, kalau every nggak bisa, guys. Contohnya, every book on the shelf is new. Setiap buku di atas lemari itu baru. Contoh yang kedua, I go to the gym every morning. Aku pergi ke tempat gym atau olahraga setiap pagi. Intinya penggunaan every itu kita memandang sekelompok orang ataupun benda sebagai satu kesatuan kolektif, bukan satu-satu kayak each tadi, guys. Kayak contohnya tadi, every book, semua buku ataupun setiap buku di atas lemari itu baru. Ya udah, semua buku, kita nggak beda-bedain kayak each tadi, meskipun beda judul, meskipun beda isi dan lain sebagainya. Terus juga tadi every morning, ya udah setiap pagi, nggak peduli mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan lain sebagainya. Kesimpulannya sesuai dengan POV ataupun point of view sang penulis. Kita mau nulis model kalimat kayak gimana? Kalau kita mandang satu-satu berarti kita pakai each. Tapi kalau misalnya kita mandang secara kolektif ataupun semua kita sama ratakan, berarti kita pakai every. Sama halnya dengan each tadi, ada beberapa catatan kalau misalnya teman-teman mau pakai every, yaitu menggunakan bentuk tunggal, bentuk singular, bukan bentuk jamak ataupun plural. Contohnya adalah every student, bukan every students. Jadi kita nggak usah pakai bentuk plural, nggak usah bentuk ibuhan ses ketika kita menggunakan every. Kita boleh pakai bentuk jamak ketika kita pakai of di dalamnya, kayak each of the books. Itu benar. Tapi berhubung every kita nggak bisa pakai bentuk of, berarti ya nggak usah bentuk jamak, guys, cukup tunggal aja, oke? Oke, setelah kita membahas tuntas tentang each dan juga every, selanjutnya kita akan bahas either dan juga neither. Pertama kita bahas either. Either menunjukkan salah satu dari dua pilihan. Ciri-ciri dari either yang pertama adalah hanya untuk dua item, jelas karena kita pilih salah satu dari dua item tersebut. Selanjutnya diikuti oleh noun tunggal. Yang ketiga adalah verb tetap singular. Yang keempat adalah bisa berdiri sendiri atau bisa juga pakai of ditambah dengan plural noun ataupun of ditambah dengan pronoun. Dan yang terakhir bisa sebagai determiner ataupun pronoun. Selanjutnya adalah kelas kata dari either. Yang pertama bisa sebagai determiner. Contoh kalimatnya adalah either boy can join the team. Artinya salah satu dari anak laki-laki dapat bergabung dalam tim. Nah, di sini itu kenapa sebagai determiner? Karena di sebelah either itu langsung noun ataupun kata benda. Makanya dia sebagai determiner. Apa kata bendanya? Ada boy. Nah, tapi konteks di sini anak laki-lakinya ada dua, teman-teman. Meskipun dua, tapi kita tetap pakai bentuk tunggal ya, boy, bukan boys. Logika dari either itu kayak gini, ada dua anak laki-laki. Nah, salah satu di antara mereka itu bisa loh join dalam tim, maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah bisa sebagai pronoun. Contohnya, either is fine. Kenapa sebagai pronoun? Karena sebelah either adalah to be ataupun verb. Nah, meskipun jumlah pilihannya itu lebih dari satu, tetap kita harus pakai bentuk tunggal. Sesuai dengan ciri-ciri tadi ya, harus tetap diikuti oleh noun tunggal dan juga harus diikuti verb tunggal ataupun verb singular juga. Nah, di sini adalah verb singular, guys. Yang terakhir adalah sebagai objek. Contohnya, you can choose either of the gifts. Kamu dapat memilih salah satu di antara gift-gift ini. Kalau misalnya kita pakai of the bla bla bla, kita boleh pakai imbuhan ss, guys. Kita boleh pakai bentuk jamak, kita boleh pakai bentuk plural. Tapi ketika kita nggak pakai of the, kita nggak boleh ya pakai bentuk jamak, kita pakai bentuk tunggal. Nah, ada satu catatan yang harus teman-teman ingat, bahwa kita harus pakai kata kerja tunggal ketika kita menggunakan either. Benar ketika kita memakai is pada kalimat either of the books is new. Salah ketika either of the books are new. Kenapa? Karena is itu benar kata kerja tunggal, tapi kalau are itu adalah kata kerja jamak. Jadi meskipun kata bendanya itu ada imbuhan ses, terus kita pakai of, tetap kata kerjanya atau to be-nya harus menggunakan kata kerja bentuk tunggal, yaitu is. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang neither. Artinya itu tidak satupun dari dua pilihan. Ciri-cirinya yang pertama jelas berlaku hanya untuk dua item ya, guys. Dan satunya mengandung makna negatif. Jadi mereka menolak dari dua pilihan tersebut. Selanjutnya
selanjutnya selalu diikuti oleh kata benda tunggal dan verb tetap singular, sama ya kayak either tadi. Dan yang terakhir adalah bisa berdiri sendiri atau pakai of ditambah dengan plural noun atau pronoun, sama konsepnya kayak either juga. Nah, contoh kalimatnya ketika neither sebagai determiner, yaitu neither answer is correct. Artinya nggak ada satupun jawaban ini tuh benar. Nah, itu kan konteksnya negatif. Terus kita harus pakai kata benda tunggal yaitu answer, bukan answers. Terus kita juga harus pakai verb ataupun kata kerja yang singular yaitu is. Jadi kalimat ini benar. Selanjutnya sebagai pronoun yaitu contoh kalimatnya neither was ready. Kenapa ini sebagai pronoun? Karena sebelah neither itu adalah was, yaitu to be ataupun verb, bukan noun ataupun kata benda. Yang terakhir adalah sebagai objek. Contohnya, I give neither of them a chance. Artinya, aku nggak memberikan salah satu di antara mereka itu kesempatan lagi. Misal kayak gitu. Jadi meskipun di sini itu kalimatnya nggak ada not ataupun no, tapi konotasinya negatif karena artinya nggak satu pun dari dua pilihan. Nah, catatannya sama seperti either, each, every, yaitu kita tetap menggunakan verb dalam bentuk tunggal, noun juga dalam bentuk tunggal. Kita boleh pakai dalam bentuk jamak nounnya ketika dia menggunakan of the bla bla bla, kayak of the book. Nah, berikutnya adalah tabel ajaib yang bisa teman-teman perhatikan biar mudah untuk menghafal dan mengingat. Yang pertama dari segi jumlah referensi. Kalau each itu untuk 2 ataupun lebih, tapi kalau every lebih banyak bisa 3 ataupun lebih. Tapi kalau untuk either dan neither sama-sama untuk 2 benda ataupun orang ya, nggak bisa lebih. Nah, untuk makna dari each itu memandang suatu kelompok sebagai suatu individu satu persatu. Nah, sedangkan every itu memandang suatu kelompok itu sebagai satu kesatuan, nggak secara individu satu persatu kayak each tadi ya. Selanjutnya either itu memiliki arti salah satu dari dua pilihan, sedangkan neither itu nggak satu pun dari dua pilihan tersebut. Untuk kata benda dan juga kata kerjanya harus menggunakan bentuk singular semuanya ya. Dan yang ketiga, semua bisa pakai of the plus plural kecuali every. Jadi gampang ingatnya, cuman every aja yang melarang menggunakan of the plus plural noun. Nah, ini adalah catatan secara keseluruhan guys. Meskipun each, either, dan neither kita bisa pakai of the plus plural, tapi untuk kata kerja atau verbnya atau to be-nya itu tetap pakai tunggal ya, yaitu is untuk present, was untuk past tense, has untuk perfect tense, dan lain sebagainya. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis tenses itu ada banyak guys. Kalian jangan lupa nonton karena ini penting banget ketika kalian membuat kalimat gitu ya, sesuai situasinya. Ada juga video tentang present tense sendiri, past tense sendiri, perfect tense sendiri. Jadi jangan lupa nonton ya karena ini penting banget. Yang terakhir adalah mari kita bandingkan dalam bentuk tabel kelas kata dari each, every, either, dan neither. Keempat-empatnya bisa diklasifikasikan sebagai determiner dengan catatan setelah each, every, either maupun neither adalah noun, dan sebelah noun itu harus bentuk tunggal ya. Jadi nggak usah pakai bentuk plural, nggak usah bentuk imbuhan s ataupun es. Boleh ketika kita pakai bentuk of the plus bla 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 kayak tadi of the books. Tapi kalau nggak ada of the-nya wajib bentuk singular noun ataupun kata benda tunggal. Selanjutnya adalah cuman every yang nggak bisa sebagai pronoun, sedangkan yang lain bisa. Contohnya each, have itu pronoun karena sebelah each bukan noun melainkan auxiliary verb ataupun to be have. Terus yang ketiga yaitu either is. Nah, sebelah either to be, begitu pun dengan neither was. Jadi sebelah neither bukan noun tapi to be juga, tapi dalam bentuk past tense. Nah, yang ketiga adalah cuman every yang nggak bisa bertindak sebagai objek. Contohnya each of them. Jadi kalau misalnya kita pakai of harus bentuk plural ya, them itu plural guys. Terus bisa juga either of the selves. Nah, harus ada imbuhan ses karena kalau misalnya pakai of the harus bentuk plural ataupun kata benda jamak. Selanjutnya bisa juga neither of the suspect. Nah, itu juga jamak ya karena ada imbuhan ses-nya. Kalau every nggak bisa sebagai objek. Nah, maksudnya sebagai objek itu letaknya di belakang guys. Jadi dia bertindak sebagai yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Nah, yang terakhir cuman every yang bisa dijadikan sebagai ekspresi waktu. Contohnya yang bisa kita pakai sehari-hari, every morning, every week, every 5 minutes, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jenis-jenis distributif secara lengkap, kalian bisa coba loh mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mapcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot ataupun scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala selama proses belajar, baik itu aku nggak ngerti materinya kak, kurang lengkap, kurang detail, boleh banget ya tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, atau misal butuh voice over ataupun butuh coaching dan lain sebagainya, itu aku sangat available dan bersedia banget. Jadi jangan lupa tulis kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp. Oke, see you in the next video. Bye bye.